Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Khairuddin Kurniawan selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas 201. Dan selamat malam juga kepada teman-teman saya yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat untuk membahas bersama tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian dunia. Wabah virus COVID-19 ini banyak mengakibatkan krisis ekonomi. Hal ini diakibatkan oleh sejumlah larangan pemerintah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan penutupan sektor pariwisata akibat dari kurangnya wisatawan mancanegara. Selain itu, sektor perdagangan juga terkena dampak dari virus COVID-19, terutama pada ekspor dan impor. Dampak sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor ini banyak mengalami penurunan bahan baku dan barang modal, produksi turun, barang yang langka, dan harga barang terus meningkat sehingga menimbulkan inflasi. Kenaikan harga barang dan penurunan penghasilan merupakan kondisi fatal bagi daya beli masyarakat. Sebagian bahan baku untuk industri di Indonesia sendiri masih dipasok dari Cina yang mengalami kendala produksi akibat karantina di sejumlah daerah untuk membendung virus COVID-19. Saat ini, ekonomi global mengalami krisis akibat pandemi COVID-19. Indeks bursa saham merontok, nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya investor asing yang meninggalkan pasar keuangan Indonesia. Pasar saham anjlok yang mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Penguatan dolar USA ini terjadi karena kepanikan di pasar global akibat COVID-19 serta bergejolaknya pasar minyak. Kemungkinan rupiah akan terus melemah terhadap nilai tukar dolar. Wabah COVID-19 ini bukan hanya sekedar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga dampak secara ekonomi. Karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi, maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara. Resiko terhadap kesehatan semakin tinggi dan secara ekonomi akan mempengaruhi tingkat produktivitas biaya perawatan yang tinggi akibat banyaknya yang terdampak. Dibutuhkan penanganan yang serius dan kebijakan yang tegas, tepat sasaran untuk menyelesaikan krisis ekonomi tersebut. Seruan untuk pemberlakuan social distancing mempunyai dampak yang tidak sekedar menjauhkan hubungan fisik namun juga mengganggu perilaku ekonomi masyarakat. Namun, pilihan untuk social distancing ini dinilai lebih baik daripada keputusan untuk lockdown dan kebijakan herd immunity. Wacana lockdown dapat membuat laju perekonomian semakin berat, tingkat konsumsi melemah yang mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi. Pasokan bahan pangan dan kebutuhan yang menurun mengakibatkan harga naik. Hal ini menimbulkan kelangkaan barang yang akhirnya memicu keresahan sosial. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi wabah COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum ke dalam 3 bagian stimulus, yaitu stimulus fisik, stimulus non-fisik, dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak, dan sebagainya. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani telah berkoordinasi bersama sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Sekian presentasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dunia. Kurang lebihnya, saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Dwi Yunitra dari Prodi S1 Manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.